Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang, Ibu. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Ada, Bu. Ada banyak. Ada isi dan yang udah. Sebelum pembelajaran kita mulai, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siap-siap. Doa mulai. Doa selesai. Apakah ada yang tahu hari ini kita belajar tentang apa? Walaupun dan jaya keluar. Sebelumnya tahu nggak apa itu tentang kelangkaan? Tahu. Apa dan Kelangkaan apa tuh? Yuk ya. Yuk, apa sih? Musiknya juga kelangkaan. Ya, jadi kelangkaan itu adalah kondisi di mana sumber daya ekonomi manusia itu terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tak terbatas. Kemudian ada yang tahu apakah itu biaya keluar? Enggak. Kita habis. Setuju, Bu. Enggak tahu. Oke, jadi biaya ekonomi itu adalah pengorbanan yang dilakukan seseorang untuk memilih sebuah peluang atau pilihan alternatif lain. Misalkan seseorang yang mengorbankan keinginan untuk jalan-jalan atau beli barang mewah demi membuka usaha. Contohnya kayak buka usaha warung gitu. Jadi seseorang itu mengorbankan keinginannya dia untuk membeli barang mewah demi membuka usaha. Ya. Selanjutnya bagaimana hubungan antara kelangkaan dan biaya keluar. Jadi hubungan antara kelangkaan dan biaya keluar adalah karena adanya keterbatasan alam berkuasa sebelumnya, maka manusia harus memiliki suatu pilihan dari berbagai pilihan yang mampu memaksimalkan kekuasaannya. Jadi kelangkaan jumlah barang yang terbatas. Jadi jumlahnya itu terbatas. Terus kemudian ada sumber daya yang tidak mencukupi. Ini sumber daya alat ini tidak mencukupi. Yang selanjutnya yaitu kebenaran manusia yang berlebihan. Jadi kebenaran manusia yang berlebihan itu saya membuat apa kebutuhannya itu tidak tercukupi. Kemudian yang terakhir ada harga yang mengalami kenaikan dibanding harga biasanya. Ini dikarenakan jumlah permintaan itu terlalu tinggi sehingga membuat harga itu semakin naik. Kemudian ciri-ciri biaya keluar. Yang pertama, cara menghitung opportunity cost tidak selalu dikaitkan dengan uang, namun dapat dihubungkan dengan kebahagiaan waktu yang diperoleh di masa mendatang dan lainnya. Kemudian yang kedua, mempunyai banyak possibility atau kemungkinan terkait dengan kegunaannya. Yang ketiga, penetapan bidang opportunity cost tergantung maksud dan kondisi setiap individu atau perusahaan. Yang terakhir, biaya keluar pada umumnya merupakan kebutuhan sekunder maupun tersier. Yang selanjutnya ada dampak buruk kelangkaan. Yang pertama, kenaikan harga. Jadi kelangkaan ini bisa membuat suatu barang itu harganya menjadi naik. Kemudian kebutuhan tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan orang-orang itu karena barangnya
kemudian angka kemiskinan meningkat. Jadi kalau misalkan nggak ada lapangan kerja, jadi kan pengangguran dinas itu bisa menyebabkan yang namanya kemiskinan. Selanjutnya ada dampak biaya pulang. Biaya pulang adalah biaya yang dikeluarkan akan memilih alternatif yang lain. Jadi konsekuensinya adalah mengorbankan satu dari pilihan yang selanjutnya ada cara mengatasi kelangkaan. Pertama menyusun skala prioritas. Jadi kita itu manusia itu harus punya planning ke depannya untuk supaya menghindari yang namanya kelangkaan. Ada yang kedua menghemat sumber daya alam dan memanfaatkan sumber daya pribadi. Yang ketiga meningkatkan sumber daya manusia dan mengelola sumber daya modal dengan tepat. Selanjutnya cara mengatasi biaya beruang. Jadi pembeli itu harus cermat pada saat membeli barang. Jika benar-benar itu ya dibeli, kalau enggak dibeli itu yang tidak usah. Apakah bisa dipahami? Bisa. Sebelum saya lanjut memberi tugas, kita dulu ya. Ya, Bu. Silakan berdiri. Ya, berdiri lah. Belum bayar puas. Jenengmu enggak? Jadi saya sedikit cara menghitung. Jadi kalau misalkan sampai di pasar angka 4, jangan digunakan yang menunjukkan oh ya. Sekelipat. Oh, iya, Pak. 1, 2, 3. Iya, dan murid itu sampai luar diri. 1, 2, 3.
Itulah. Ya pakai lu dibilang yes. Apa makan? Masih dulu. Terus
Dua, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya. Yang ketiga, penambahan informatif. Kalau yang pertama investasi pendidikan, terus pengembangan produk dan pilihan konsumsi rumah tangga. Sekian dari kami, terima kasih. Yang kelompok dua. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama adalah bagaimana Anda mendefinisikan biaya uang dan mengambil biaya begitu penting dalam mengambil Indonesia. Yang kedua adalah konsep ilmu ekonomi dan bisnis atau opportunity cost dan penting karena untuk membuat bisnis menghasilkan keuntungan, mencapai tujuan dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Yang kedua, jelas jadikan contoh situasi di mana perusahaan ekonomi terpengaruh oleh kelangkaan dan biaya keluar. Lebih memilih untuk kuliah di luar dengan biaya yang tak terlalu mahal dibandingkan dengan kuliah di Indonesia. Sekian, terima kasih. Ayo tepuk tangan. Baik, kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu pertanyaannya yang pertama benefit kami. Yang pertama, bagaimana Anda mendiskusikan biaya peluang? Yaitu biaya yang muncul secara implisit karena melakukan kegiatan dengan mengorbankan kegiatan yang lain. Yang kedua, mengapa biaya peluang penting bagi dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, yaitu alasannya yang pertama mengidentifikasi alternatif terbaik. Yang kedua, menyadari konsumsi dari pilihan. Soal yang terakhir, berikan contoh situasi di mana keputusan ekonomi dipengaruhi oleh kelangkaan dan biaya peluang. Contohnya bahan pokok yang mengalami kelangkaan seperti beras itu mengalami kenaikan harga ya. Nah, bahan pokok tersebut itu bisa digantikan dengan pengganti karbohidrat lainnya seperti corn, jagung, nasi dan bread. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasinya untuk mengerjakan tugas pemeriksaan. Selanjutnya, jadi untuk apakah bisa dipahami dari materi ini? Bisa, Bu. Jadi kesimpulannya yaitu biaya peluang adalah kelangkaan adalah kondisi atau keadaan di mana sumber daya ekonomi manusia itu terbatas. Terus kemudian biaya peluang itu proses yang dilakukan seseorang untuk mengambil peluang atau memilih alternatif lain.
tidak terpenuhi, pengangguran meningkat, kemudian kriminalitas meningkat, dan angka kemiskinan meningkat. Dampak peluang biaya peluang dapat dikeluarkan akibat memilih alternatif yang lain. Jadi konsekuensinya adalah mengorbankan satu dan lebih dari pilihan yang ada. Usia mengatasi kelangkaan itu yang pertama menyusun skala prioritas, kemudian menghemat sumber daya alam dan memanfaatkan sumber daya pengganti, kemudian meningkatkan sumber daya manusia dan mengelola sumber daya modal dengan tepat. Yang terakhir yaitu mengatasi biaya peluang. Jadi pembeli harus cermat pada saat membeli barang. Jika benar-benar dibutuhkan, barulah kita beli. Jika tidak perlu dibeli. Penghemat uang menabung, tidak berlebihan, karena adalah sebaiknya dari materi ini apa ada yang ditanyakan? Supaya hak bisa memilih bukan keinginan. Jadi memilih kebutuhan daripada keinginan seperti tadi lebih mau buka usaha daripada kita membeli barang mewah. Lebih baik kita melakukan kita buat membuka usaha. Seperti itu. Ya, terus. Baik, terima kasih untuk partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat bermanfaat. Amin. Amin. Maaf jika ada salah kata. Sebelum kelas ditutup, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Saya akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.